Apa kalian takut jatuh miskin? Atau apa kalian ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan dan kesuksesan dengan cara cepat? Itu contoh perilaku orang-orang yang tamak. Kalian harus nonton video ini sampai selesai. Selamat datang di konten edukasi kita kali ini di konten Sobat Kertas Kosong. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang penyebab orang itu menjadi tamak. Tamak atau ketamakan adalah keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan lebih banyak dari yang kita butuhkan atau layak dapatkan. Seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai moral dan kesejahteraan orang lain. Mari kita mulai dengan memahami beberapa penyebab utama dari perilaku tamak. Faktor psikologis. Faktor psikologis adalah salah satu penyebab utama seseorang menjadi tamak. Contoh-contoh faktor psikologis yang sering kali mempengaruhi perilaku tamak adalah satu, ketakutan dan ketidakpastian. Banyak orang ini merasa takut kekurangan atau kehilangan apa yang telah mereka miliki. Ketidakpastian akan masa depan dapat mendorong mereka ini untuk mengumpulkan kekayaan atau sumber daya sebanyak mungkin sebagai bentuk perlindungan atau backup agar mereka tidak jatuh miskin. Ini banyak banget orang yang seperti ini. 2. Rasa tidak aman. Rasa tidak aman tentang diri sendiri atau posisi sosial dapat mendorong seseorang untuk mencari lebih banyak kekayaan atau kekuasaan sebagai cara untuk meningkatkan rasa harga diri dan status sosial mereka. Ini sering terjadi di perkantoran atau di departemen pekerjaan-pekerjaan yang atasan geser atasan atau geser-geseran lah, udah biasa ini di Indonesia ya. Di mana-mana sih ya. 3. Pengalaman masa lalu. Pengalaman hidup yang penuh kekurangan atau kesulitan finansial pada masa lalu bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi tamak. Sebagai upaya untuk memastikan mereka tidak kembali ke kondisi tersebut. Jadi orang-orang yang dulunya kekurangan, terus dinaikkanlah derajatnya atau dia bekerja keras menjadi kaya entah gimana caranya. Ketika udah di posisi mampu ini, mereka takut jatuh miskin. Makanya gimana caranya mempertahankan kondisi kekayaan mereka itu. Segmen 2. Pengaruh sosial dan budaya. Pengaruh sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku tamak. Beberapa di antaranya adalah satu, norma sosial dan tekanan grup. Di masyarakat, di mana kekayaan dan keberhasilan materi dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan. Seseorang mungkin merasa tekanan untuk terus-menerus mengumpulkan kekayaan demi memenuhi ekspektasi sosial masyarakat yang di sekitarnya. 2. Media dan iklan. Media seringkali mempromosikan gaya hidup mewah dan konsumerisme yang dapat memicu keinginan untuk memiliki lebih banyak barang dan jasa yang tidak benar-benar dibutuhkan. Ini sering banget terjadi kepada ibu-ibu, apalagi atau mama ya, apalagi pas diskon atau barangnya lucu gitu. Wah, pasti dibeli. Sorry ya mama. 3. Persaingan sosial. Persaingan dengan teman, keluarga, rekan kerja, atau tetangga juga bisa mendorong seseorang untuk menjadi tamak. Mereka mungkin merasa perlu untuk mengalahkan atau menyaingi orang lain dalam hal kepemilikan materi. Ini sering terjadi di masyarakat kita ya. Satu contoh, wah ada yang beli motor baru tuh, beli X-Max, N-Max, aku harus beli Aku harus beli juga ini, beli 2 langsung, nggak tahu caranya nyicil atau utang atau gimana, itu sering terjadi di masyarakat kita ya. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan ketamakan. Beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi antara lain adalah satu, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin ini dapat mendorong seseorang buat mengejar kekayaan dengan cara apapun dan gimana pun demi keluar dari lingkaran kemiskinan atau memperkuat posisi mereka di kelas sosial yang lebih tinggi. Namanya manusia ya guys ya. 2.
Krisis ekonomi. Dalam masa-masa krisis ekonomi, orang mungkin menjadi lebih tamak sebagai respon terhadap ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi. Ini yang sekarang terjadi di masyarakat Indonesia ya. Yang mungkin bagi yang UMR di bawah UMR Jakarta dan di sekitarnya, semua kebutuhan udah naik, harga naik, semua rata, semua sama, tapi gaji gak naik. Gila sih. 3. Insentif finansial. Sistem insentif yang didesain untuk menguntungkan perilaku pengumpulan kekayaan tanpa batas juga dapat mendorong perilaku yang tamak. Contohnya, bonus besar bagi eksekutif perusahaan yang mencapai target tertentu itu dapat mendorong perilaku tidak etis untuk mencapai target tersebut. Gimana cara ngakalinya agar mendapatkan bonus-bonus yang ingin dicairkan? Dampak negatif dari ketamakan. Ketamakan itu nggak hanya merugikan seseorang, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan itu antara lain adalah: satu, konflik dan ketegangan sosial. Ketamakan dapat menyebabkan konflik antar individu dan antar kelompok sosial yang pada akhirnya dapat merusak kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Dua, kerusakan lingkungan. Pengerjaan kekayaan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan kerusakan ekosistem. Ya. Itu yang terjadi di negeri kita tercinta. Ya nggak usah dibahas, aku takut terciduk. Tiga, krisis moral. Ketamakan seringkali melibatkan perilaku tidak etis atau nggak bermoral ya, yang dapat merusak integritas pribadi dan kepercayaan publik terhadap institusi sosial dan ekonomi. Itulah beberapa penyebab utama dari perilaku tamak serta dampak negatif yang ditimbulkannya ya guys ya. Penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor ini agar kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah ketamakan dalam hidup kita. Dan sekarang kita akan memasuki sesi untuk membahas tentang cara mengatasi ketamakan. Berikut adalah cara efektif untuk mengatasi perilaku tamak ini. Segmen 1. Peningkatan kesadaran diri. Langkah pertama dalam mengatasi ketamakan adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Berikut adalah contoh beberapa cara yang bisa membantu kalian ya. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya kamu butuh. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan dan apa yang hanya kamu inginkan atau keinginan yang berlebihan. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu ini benar-benar butuh apa enggak dan apa motivasi kamu untuk menginginkannya. Dua, dua, mengenali pola perilaku. Perhatikan pola perilaku yang cenderung tamak. Catat situasi atau kondisi apa yang biasanya memicu keinginan berlebihan ini. Ini sering terjadi ketika kamu dihadapkan dengan bonus yang banyak. Gimana cara mencairkan bonus itu? Nah, itu udah muncul sifat-sifat tamak atau enggak melihat, wah ini ada celah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu hati-hati ya guys ya. Godaan syaitan. 3. Bersyukur. Praktikan rasa syukur dengan menyadari dan menghargai apa yang udah kamu miliki. Menulis jurnal rasa syukur setiap hari dapat membantu kamu fokus pada hal-hal positif dalam hidup kamu. Pengembangan nilai dan prinsip. Saat mengembangkan nilai dan prinsip yang kuat juga dapat membantu mengatasi ketamakan. Langkah-langkah yang tepat
yang dapat kamu ambil itu adalah satu, menetapkan tujuan yang bermakna. Tetapkan tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar pengumpulan kekayaan materi. Fokus pada tujuan yang berhubungan dengan pengembangan diri, kontribusi sosial, dan pencapaian emosional. 2. Menghargai kerja keras dan integritas. Nilai kerja keras dan integritas lebih dari sekedar hasil materi. Dengan demikian, kamu bisa lebih mungkin merasa puas dengan pencapaian kamu tanpa harus merasa lama. 3. Mengembangkan empati dan kepedulian sosial. Berlatihlah berlatih empati dengan mencoba memahami perspektif dan kebutuhan orang lain. Kepedulian sosial akan membantu kamu berlatihlah empati dengan mencoba memahami perspektif dan kebutuhan orang lain. Kepedulian sosial dapat membantu kamu melihat nilai dalam berbagi dan memberi daripada hanya mengumpulkan untuk diri sendiri. Praktek keterampilan dan kebiasaan positif. Mempraktekkan keterampilan dan kebiasaan positif juga itu bisa membantu mengurangi ketamakan. Berikut adalah contoh beberapa ya di antaranya ya. 1. Berbagi dan beramal. Jadikan berbagi dan beramal sebagai bagian dari hidup kamu. Berikan sebagian dari apa yang kamu miliki kepada yang membutuhkan. Ini bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga mengurangi kecenderungan untuk menjadi tamak loh. 2. Mengelola keuangan dengan bijak. Buat anggaran keuangan yang realistis dan patuhi. Fokus pada pengeluaran yang diperlukan dan hemat untuk masa depan tanpa harus terobsesi dengan akumulasi kekayaan. Jadi tetap hidup dengan hemat ya guys ya. 3. Menerapkan minimalisme. Minimalisme adalah gaya hidup yang menekankan pada memiliki barang yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat saja. Dengan mempraktikkan minimalisme, kamu bisa mengurangi keinginan untuk memiliki lebih banyak barang yang tidak perlu. Ini sering banget terjadi di mama. Nggak usah marah atau nggak usah marah dan nggak usah baper ya guys ya, karena itu fakta. Suatu hal yang fakta itu bikin emosi emang. Meskipun tidak semua ya. Mengelola pengaruh eksternal. Penting juga untuk mengelola pengaruh eksternal yang bisa mendorong perilaku tamak. Beberapa cara untuk melakukannya termasuk memilih lingkungan sosial yang positif. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dan gak mendorong perilaku tamak. Lingkungan sosial yang positif akan mendukung kamu untuk tetap berada di jalur yang benar. 2. Mengurangi paparan media konsumtif. Kurangi waktu yang Anda habiskan untuk menonton iklan atau media yang mempromosikan gaya hidup konsumtif. Fokus pada konten yang menginspirasi dan mendukung pengembangan pribadi. 3. Belajar dari model positif. Temukan dan pelajari dari orang-orang yang Anda kagumi. Temukan dan pelajari dari orang-orang yang kamu kagumi dan yang telah berhasil hidup dengan prinsip anti tamak. Mereka bisa menjadi inspirasi dan panduan kamu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ya. Mengatasi ketamakan ini memang nggak mudah, tapi dengan kesadaran diri, pengembangan nilai dan prinsip yang kuat, praktek keterampilan dan kebiasaan positif serta mengelola pengaruh eksternal, itu kalian bisa dapat hidup dengan lebih seimbang dan lebih bahagia pastinya, insya Allah. Mari kita berkomitmen untuk terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pernyataan dari kalimat yang udah aku ungkapkan. Dari kalimat yang udah aku ucapkan di video kali ini. Semoga bisa membantu sobat kertas yang lain dan menambah wawasan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika kalian ada bahan yang perlu jika kalian ada yang perlu didiskusikan bisa. Jika ada kritik dan saran, kita bisa berdiskusi di komentar agar menambah wawasan baru lagi. Seperti biasa kita ucapkan terima kasih.